Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya minta izin untuk sedikit menyampaikan beberapa hal mengenai ilmu parenting yang saya tahu. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan ingin mengajarkan karena saya juga merasa masih banyak kekurangan. Namun kita niatkan bersama-sama untuk saling sharing mengenai cara mendidik anak-anak kita supaya selalu ada dalam jalan Allah dan selalu ada atau selalu menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, hari ini saya akan membahas materi mengenai mendisiplinkan anak secara bersahabat dan tegas. Menjadi orang tua itu merupakan anugerah istimewa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus juga anak itu bisa menjadi tantangan bagi orang tua. Orang tua itu mendapatkan tanggung jawab untuk bisa membesarkan anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan anak serta membimbingnya membangun masa depan. Mendisiplinkan itu adalah salah satu tanggung jawab yang paling berat bagi orang tua sekalian. Nah, tingkah anak seperti perilaku menyimpang saat dewasa, sifat destruktif, perilaku yang tidak jujur, itu merupakan kesalahan orang tua dalam menerapkan pola asuh kepada anak. Nah, di sini mendisiplinkan anak itu memang bukan perkara yang mudah. Tapi kita sebagai orang tua memang harus bersikap tegas agar anak mau disiplin. Nah, sikap tegas ini harus dibarengi yang namanya sikap bersahabat. Yang mana jika kita menerapkan pendisiplinan dengan sifat yang kaku ataupun yang biasanya dilakukan dengan kekerasan fisik maupun psikis, itu nantinya akan berdampak buruk bagi anak tersebut. Anak yang biasa dididik disiplin namun dengan kekerasan baik fisik maupun psikis itu biasanya nanti akan menimbulkan kondisi psikologis yang tidak baik, yang mana anak itu tetap nurut kepada orang tua tersebut, namun bukan berdasarkan kesadaran dia bahwa apa yang diperintahkan oleh orang tua itu baik buat anak tersebut. Namun dia menurut kepada orang tua karena adanya rasa takut. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada anak, itu lalu bisa bersahabat dengan anak dan anak pun menganggap kita adalah temannya. Nah, di sini ada cara yang pertama, kita harus belajar menjadi teman anak. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus sering berdialog dengan anak atau sering berkomunikasi dengan anak. Misalkan ketika anak pulang sekolah, kita biasakan menanyakan bagaimana kegiatan tadi di sekolah, lalu menanyakan lagi bagaimana kamu bermain dengan teman-teman, hubungan mereka dengan teman-teman. Nah, itu merupakan awal jalan membuka anak supaya bisa atau supaya mau bercerita kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, yaitu menggunakan bahasa sentuhan. Jadi ketika kita berbicara dengan anak, itu bukan hanya menggunakan bahasa verbal, tapi harus menggunakan bahasa sentuhan, yang mana ketika mengobrol, tangan kita sambil mengelus kepalanya, sambil memegang pundaknya, ataupun bahkan bisa kita sambil memeluk anak kita. Nah, lalu
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai friendly and firm parenting. Di sini adalah membahas bagaimana parenting yang bersahabat itu. Nah, pertama yaitu kita harus bermain bersama. Menurut ahli pakar, bermain itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan anak. Mengapa? Karena melalui bermain itu anak bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi, lalu kemampuan mengelola perasaan, kemampuan menghargai orang lain, dan juga kemampuan berimajinasi. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak harus menyuruh anak itu setelah sekolah les sampai dia kembali bertemu istirahat. Tapi kita itu harus menjadi orang tua yang memahami keadaan anak, yang mana anak itu juga membutuhkan kesenangan yang berawal dari atau yang berasal dari aktivitas bermain. Seorang psikolog anak, Fabiola Priscilla, mengatakan bahwa aktivitas bermain anak dan orang tua itu sangat efektif untuk membangun hubungan yang baik antara anak dan juga orang tua. Nah, jikalau ada orang tua yang khawatir anaknya bermain di luar, kita bisa mengajak anak untuk bermain di rumah, bisa bersama orang tua ataupun saudara-saudara yang tinggal di rumah. Jadi, aktivitas bermain itu bukan hanya anak keluar rumah, main di luar rumah, tapi bisa juga bermain yang dilakukan di dalam rumah. Jadi jangan khawatir untuk orang tua, cobalah kita menurunkan ego kita sedikit, beri waktu luang anak untuk aktivitas bermain. Karena dalam bermain pun bisa meningkatkan kemampuan sosialisasi anak, kemampuan imajinasi, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang kedua itu menghargai anak. Oke, kita bisa melihat seorang anak yang kecil, fisiknya kecil, tapi mungkin pola pikirnya masih sederhana. Namun harus kita ingat bahwa di dalam tubuh anak yang mungil itu ada pribadi yang sedang tumbuh dan memerlukan pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Jadi sangat keliru jika ada orang tua yang menganggap bahwa penghargaan atau pujian terhadap anak itu tidak diperlukan. Nah, kita untuk mengajarkan kepada anak tentang bagaimana menghargai orang tua, kita juga sebagai orang tua perlu menunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara menghargai orang lain. Nah, mulailah kita dengan menghargai anak kita sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu jangan haus rasa hormat. Baik dalam ajaran agama maupun norma, anak itu diajarkan, dituntut untuk menghormati orang tuanya. Namun, banyak sekali orang tua yang lantas memandang hal ini secara berlebihan. Mereka berpandangan bahwa rasa hormat, kepatuhan, kesetiaan anak kepada orang tua itu merupakan sesuatu yang memang sudah seharusnya. Jadi wajib dilakukan. Pada posisi ini adalah orang tua yang egois. Jadi orang tua itu berpikir bahwa menghormati, memberi pujian, mengucapkan terima kasih, bahkan sampai melayani anak, itu artinya bukanlah hal yang memang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Namun sebaliknya, jika orang tua sudah melakukan semua itu kepada anak, artinya orang tua sudah menanamkan pendidikan etika sopan santun pada anak terhadap orang tua dan juga orang lain. Anak itu memerlukan yang namanya teladan, yaitu membutuhkan yang namanya model dalam berperilaku. Dan siapa yang menjadi model itu? Yang menjadi model untuk anak itu adalah sosok orang tua. Jadi apa yang orang tua lakukan itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Jika kita ingin anak menghormati kita, maka kita pun harus bisa melayani, menghormati
anak-anak kita bisa dengan memberikan pujian, lalu mengucapkan rasa terima kasih kepada anak. Nah, itu. Lalu ini ya, tidak membedakan anak itu sudah jelas, tadi sudah saya bahas sedikit. Jadi, walaupun kita nih sebagai orang tua mempunyai anak 3, setiap anak itu pasti berbeda. Walaupun memang satu gen. Tapi itu memang hal-hal wajar. Wajar jika orang tua menilai anak yang satu lebih unggul, yang ini lebih baik dibandingkan yang ini. Namun, bukan berarti orang tua itu harus memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anaknya. Orang tua itu tetap harus bisa bersikap adil kepada semua anak-anaknya, khususnya dalam hal perhatian dan juga kasih sayang. Nah, lalu selanjutnya itu belajar kalimat positif. Seorang psikolog dari Cartwright School District pernah berkata, menyampaikan kalimat positif kepada anak itu akan memberikan energi positif kepada anak tersebut. Nah, dengan menyampaikan kalimat positifnya kepada anak, mereka itu bisa menjadi lebih percaya diri dan tidak mudah menangis. Karena mereka percaya apa yang dikatakan kepada mereka itu ya gitu. Nah, jika kita mengucapkan atau mengatakan hal-hal positif seperti pujian terhadap potensi-potensi yang sudah anak kita raih, itu bisa menjadi pendorong untuk anak-anak kita menjadi lebih percaya diri. Namun memang sayangnya dalam masyarakat Indonesia ini kadang sering terdapat kebiasaan untuk mengatakan kalimat negatif. Misalkan nih, ada saat seorang ibu menitipkan anaknya di penitipan. Lalu si ibu berpesan kepada anaknya, "Jangan nakal ya." Nah, ini pernyataan-pernyataan seperti ini adalah kalimat negatif yang dengan mudah dicerna dan terekam dalam ingatan anak. Jadi, kita itu harus melatih diri untuk mengucapkan kata-kata yang positif kepada anak. Dari mulai ketika kita menyuruh anak, itu harus menggunakan kata tolong. Lalu ketika anak sudah menolong, kita harus membiasakan dengan ucapan terima kasih. Lalu ketika kita bersalah kepada anak, jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk mengucapkan kata maaf. Nah, lalu yang selanjutnya, terlalu banyak mengancam dan melarang. Jadi, kondisi psikis anak itu bisa terganggu jika orang tua selalu sering memberikan ancaman kepada anak. Walaupun ancaman itu hanya berupa teriakan, tapi bagi anak itu merupakan ancaman yang nyata itu bagi mereka ya. Apalagi jika ancamannya disertai dengan hukuman fisik seperti dicubit atau sambil dipukul. Nah, saat anak mendengar ancaman itu dia berhenti dari aktivitas yang dilarang oleh orang tuanya, namun itu yang tadi saya bilang, itu dilakukan karena memang anak itu takut, bukan karena kesadaran bahwa yang dilarang oleh orang tua itu berbahaya mungkin nantinya bagi kita atau nanti baik bagi kita gitu, manfaatnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Nah, pada dasarnya orang tua juga tidak perlu memberikan larangan jika hal itu memang tidak terlalu penting. Contohnya adalah melarang anak untuk mengotori pakaiannya dengan tidak bermain yang kotor. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu mengenai perkembangan emosi anak. Jadi sebelum kita menerapkan sikap disiplin kepada anak, kita harus mengetahui emosi anak tertentu ya, atau anak tersebut. Di sini perkembangan emosi anak ada 2 bagian. Yang pertama, perkembangan emosi anak 3-4 tahun. Nah, pada masa ini, anak itu sudah bisa menunjukkan emosinya dan sudah bisa mengekspresikannya dengan jelas sehingga dapat dipahami orang lain. Seperti ekspresi ketika dia marah, ketika dia sedih, ketika dia senang. Jadi anak itu sudah bisa mengungkapkannya pada usia 3-4 tahun. Lalu ada perkembangan yang kedua, yaitu perkembangan emosi anak usia 7-14 tahun.
Nah, pada masa perkembangan ini, anak itu sudah mulai bisa mengontrol emosinya dan juga dia sudah bisa pura-pura atau sudah bisa menyembunyikan emosinya. Sebagai contoh, ketika ada seorang anak sedang marah, bisa saja dia menyembunyikan amarah itu dengan bersikap diam. Nah, itu bisa dilakukan oleh anak usia 7-14 tahun. Itu perkembangan emosi anak. Nah, lalu kita mulai masuk ke penanaman disiplin pada anak. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama itu kita harus komunikasikan dulu dengan pasangan. Jadi, sebelum menentukan atau menanamkan sikap disiplin, kita harus komunikasikan dulu dengan pasangan kita bagaimana bagaimana cara kita mendidik anak, lalu apa saja peraturan-peraturan yang ada di rumah. Nah, jangan sampai anak itu karena tidak adanya komunikasi antara ayah dan ibunya, anak itu merasa bahwa peraturan antara ayah dan ibu itu berbeda sehingga mereka itu berpikir jadi standarnya ganda kan ya, penerapan disiplin ini jadi ganda, jadi anak itu jadi bingung mana yang harus saya ikuti ketika mungkin dengan ibunya diajarkan harus makan teratur, terus bangun tidur teratur, tidur juga harus tepat waktu, ketika dengan ayahnya itu lebih longgar. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya anak sudah merasa bingung, nah nanti anak itu meresponnya dia menganggap bahwa orang tua juga tidak konsisten dalam menetapkan peraturan di rumah. Bukan hanya peraturan, ketika ada hukuman itu juga sama harus dikomunikasikan dengan pasangan. Nah, setelah itu baru kita ke bagian yang kedua, yaitu membuat kesepakatan. Nah, peraturan yang sudah kita buat itu kita jelaskan lagi kepada anak-anak kita. Kita buat kesepakatan dengan anak, contohnya misalkan tidak boleh menonton TV lebih dari 1 jam. Nah, ini kita harus sampaikan juga ke anak satu-satu. Jadi, kenapa alasannya tidak boleh, kenapa akibatnya nanti kenapa. Nah, lalu mungkin nanti bangun tidur harus tepat waktu. Ini jelaskan juga alasannya. Jadi, setiap peraturan yang kita buat, coba kita jelaskan kembali ke anak-anak apa akibatnya gitu. Apa yang kita larang itu akibatnya seperti ini. Apa yang kita perintah itu nantinya manfaatnya seperti itu. Nah, itu ya maksud dari membuat kesepakatan. Nah, lalu yang ketiga, memberi kesepakatan anak berbuat salah. Nah, ini juga perlu disampaikan mungkin ketika kita menyampaikan peraturan. Nah, saat anak melanggar peraturan tersebut, maka nanti hukumannya dijelaskan oleh orang tua. Nah, jadi sebenarnya hukuman ini harus ada dalam mendisiplinkan anak supaya apa? Supaya ada efek jera. Namun nanti ada versinya ya, hukuman seperti apa yang tepat untuk anak. Itu jangan. Nah, nanti dibahas kita di akhir tentang mengenai hukuman. Jadi, ketika kita memberikan kesepakatan, kita juga harus menjelaskan juga hukuman apa yang dia dapatkan ketika dia melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu yang keempat, belajar tegas. Nah, salah satu cara untuk menegakkan kedisiplinan di rumah pada anak, kita itu harus bersikap tegas. Belajar tegas itu artinya belajar untuk menghormati komitmen yang sudah kita buat gitu. Misalkan kita berkomitmen untuk bangun pagi dan juga melakukan olahraga. Nah, komitmen sederhana ini itu akan terlaksana jika kita tegas pada diri kita. Sebagai orang tua harus langsung mencontohkan anak untuk bangun lebih pagi, lalu mengajak anak untuk berolahraga. Nah, seperti itu. Maksud dari kata tegas itu ya. Nah, lalu kapan kita harus belajar tegas? Nah, di sini ada
kita harus belajar tegas ketika keinginan anak dapat berakibat buruk baginya. Karena anak itu belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, maka segala sesuatu itu harus kita, bukan kita atur ya, harus kita beritahu kepada anak. Contohnya, misalkan ada anak sedang demam. Nah, seorang anak sedang demam dan pilek, lalu ia meminta ingin minum es. Nah, sebagai anak dia nggak tahu bahwa es itu bisa membuat keadaan sakitnya jadi nambah buruk. Nah, kita itu selaku orang tua harus mengetahuinya, lalu mencoba menjelaskan kepada anak bahwa apa yang dia inginkan itu tidak baik untuk anak ya. Untuk kamu nak, maka jangan dulu ya untuk minum esnya. Nah, itu seperti itu, keinginan anak dapat berakibat buruk baginya. Lalu yang kedua, keinginan anak merugikan dan melukai orang lain. Nah, selain kita memperhatikan kepentingan anak, orang tua juga harus memandang apakah keinginan anak itu merugikan orang di sekitarnya atau tidak. Misalkan nih, kita mempunyai tetangga, lalu anak itu ingin membeli kembang api dan petasan. Mungkin ada yang bisa memaklumi permintaannya itu karena, oh ini pergantian tahun. Namun, ada tetangga lain, mungkin ada yang merasa tidak nyaman karena ada yang anaknya sakit atau punya anak kecil. Nah, ini kita juga harus memperhatikan kepada hal-hal tersebut. Jadi kita harus tegas kepada anak ketika memang itu merugikan atau bisa melukai orang lain dan dirinya, maka kita harus tegas katakan tidak untuk apa yang dia inginkan. Nah, itu adalah saat-saat kapan kita harus belajar tegas, ya saat seperti tadi ya, ketika keinginan anak dapat berakibat buruk bagi anak tersebut, dan juga ketika keinginan anak merugikan dan melukai orang lain. Nah, lalu yang seterusnya adalah memberi penjelasan. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa meminta kepada anak harus melakukan apa yang kita inginkan. Nah, anak juga perlu tahu alasan kenapa ia diminta melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal yang diperintahkan oleh orang tuanya. Dan anak juga harus tahu kenapa orang tuanya melarang melakukan sesuatu. Nah, karena itu kita itu harus memberikan penjelasan kepada mereka sebab akibatnya, kenapa kita harus melakukan dan meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, katakan dengan tepat dan jelas. Di sini kita harus bisa mengatakan dengan tepat tentang hal yang memang perlu dilakukan oleh anak. Nah, setelah itu kita tunjukkan kepadanya cara melakukannya. Misalkan kita mengarahkan dan mengajarkan cara menyampaikan pendapat atau keinginan dengan cara yang baik tanpa harus merengek dan juga menangis. Nah, menyatakan pendapat dan perintah dengan jelas itu bisa membantu mengurangi kemungkinan salah pengertian antara orang tua dan juga anak terhadap perintah yang diberikan. Nah, di sini anak juga bisa sekalian belajar berkomunikasi dengan baik, sekaligus menjadi pendengar yang baik pula. Nah, lalu perintah yang dapat dipenuhi. Jadi, sebelum memberi perintah kepada anak, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu maksud dan akibat dari perintah tersebut. Jangan sampai kita memberikan perintah yang memang terlalu sulit untuk dipenuhi oleh anak. Sampai-sampai anak memaksakan, ya jangan sampai seperti itu. Perintah orang tua itu harusnya tidak bertentangan dengan naluri anak juga. Misalkan, kita udah bahas di sebelumnya bahwa anak itu perlu yang namanya waktu bermain. Walaupun hanya 30 menit atau sampai 1 jam saja. Nah, saat itu ada orang tua yang melarang anaknya
untuk bermain. Nah, itu salah ya. Itu kenapa tidak bisa? Karena memang naluri anak itu dia harus yang namanya bermain. Nah, yang kita harus tegasin, kita kasih tahu ke anak, kamu boleh bermain dengan jangka waktu sekian menit. Ataupun ketika anak sedih, ketika ada anak anak itu kan pasti menangis ya. Ketika anak sedih, anak pasti menangis. Nah, lalu mungkin orang tuanya ada yang risih atau berisik. Lalu orang tuanya, kamu jangan nangis ya kalau misalnya sedih, atau kamu jangan nangis ya kalau kamu jatuh. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena itu memang naluri anak. Ketika anak sakit, dia pasti nangis. Anak sedih, dia juga pasti nangis. Kita jangan melarang, tapi lebih ke merangkul anak yang sedang sedih itu. Gitu ya, Bu ya. Terkadang memang suka refleks gitu ya dari seorang ibu makamu. Ketika anak menangis, udah jangan nangis ya. Nah, kita sebenarnya jangan sampai kayak gitu ya. Karena itu memang udah naluri anak seperti itu. Lalu memberi pujian atas perilaku terpuji. Jadi kita harus sering-sering memberikan pujian kepada anak, walaupun capaian itu hanya sedikit. Jadi kita harus sering memberikan pujian atas perilaku terpuji. Mungkin salah satunya dari hal yang terkecil seperti ketika anak dia sudah bisa makan sendiri, itu kan capaian yang bagus ya untuk anak pada masa itu. Nah, kita harus memberikan pujian atau perilaku positif anak itu. Misalkan dengan kalimat verbal, wah hebat kamu nak, makannya sudah habis, cepat besar ya. Nah, seperti kata-kata positif seperti itu ya Bu. Nah, lalu ini hingga ke bawah sadar. Seorang ustadz bernama Gunawantan pernah menyampaikan bahwa metode berbicara pada anak saat si anak tertidur, sampaikan keinginan dan harapan kita kepada anak, seperti mengucapkan, Mama ingin kamu menjadi anak yang baik dan penurut, jadi anak soleh. Nah, kalimat-kalimat positif itu langsung diucapkan di dekat telinga anak dengan lembut saat anak tertidur secara konsisten atau secara berulang. Setiap anak tidur kita bisikin apa yang kita inginkan, kita bisikin supaya anak menjadi anak yang soleh dan sebagainya. Nah, metode ini terdengar aneh mungkin ya dan jarang gitu. Namun logisnya saat kita tertidur itu pikiran bawah sadar pasrah menerima masukan apapun dari luar. Nah, kata-kata yang disampaikan saat seseorang tidur itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar tanpa perlawanan dan diterima sebagai suatu kebenaran yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Lalu mengajarkan anak mandiri. Nah, anak yang mandiri itu biasanya cenderung tidak memiliki masalah dengan kata disiplin. Karena ia tahu cara melakukan sesuatu tanpa harus meminta kepada orang tua. Orang tua itu bisa mengajarkan kemandirian secara sederhana kepada anak yang masih kecil dengan cara melatihnya memutuskan segala sesuatu dalam hidupnya secara tepat. Jadi ajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Tapi harus diingat juga sesuaikan dengan usianya. Contohnya nih, jika anak sedang asik bermain dengan mainannya, lalu tiba-tiba mainannya jatuh dan masuk ke kolong sofa. Nah, kita sebagai orang tua itu tentu dapat dengan mudah untuk mengambil mainan tersebut. Namun, kita bisa mengajarkan anak mandiri. Biarkan anak mencari cara untuk mengambil mainan yang masuk ke kolong sofa itu sendiri. Nah, kita pancing, kita kasih stimulasi. Jadi bagaimana cara mencari solusi sendiri anak tersebut. Namun, tetap orang tua harus perlu mengawasinya agar solusi yang didapat tidak juga berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
Kita bisa memberi petunjuk misalkan dengan mengatakan, "Coba kita butuh sesuatu yang panjang nih." Nah, mungkin anak kan berpikir, "Oh iya, kita cari benda-benda yang panjang seperti sapu contohnya, ataupun kayu yang ada di dekat atau ada di lingkungan sekitar rumah." Nah, pelatihan kemandirian ini itu sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan anak kepada orang tua. Jadi anak itu sudah bisa melakukan sesuatu seorang diri, tapi jelas harus dengan cara yang tepat. Seorang psikolog, Dr. Brad Smart, mengungkapkan banyak orang tua mengajarkan karakter salah dan mengarahkan anak justru untuk menjadi tidak mandiri. Apa saja karakter itu? Karakter tersebut adalah, yang pertama adalah pasif. Jadi pasif ini, anak itu harus diberitahu untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ia itu jarang diajarkan bertindak atas inisiatifnya sendiri. Akibatnya, ia selalu melakukan sesuatu hanya ketika disuruh oleh orang lain atau ketika diberi instruksi oleh orang tuanya. Lalu helpless. Helpless adalah anak yang tidak bisa melakukan sesuatu sendiri dan tidak dapat mengatasi masalah mereka sendiri karena ia tidak tahu cara mengatasinya. Lalu yang ketiga, dependent. Dependent ini karena tidak tahu cara menghadapi masalahnya sendiri, pada akhirnya anak menjadi selalu bergantung pada orang lain dalam memecahkan masalahnya. Nah, lalu menghadapi penentang. Mengajarkan anak disiplin sebaiknya itu dilakukan ketika anak sudah memasuki usia 3-4 tahun. Jadi di bawah 3 tahun sebaiknya jangan dulu diajarkan kedisiplinan terlalu tegas. Nah, pembelajaran disiplin itu, jikalau kita mengajarkan disiplin di bawah 3 tahun, itu akan membuat atau menimbulkan efek negatif, karena anak-anak pada saat itu memang tidak mengerti apa itu disiplin, apa itu hukuman. Nah, yang mana hukumannya itu hanya direspon dengan rasa takut, sedangkan anak tidak belajar apa-apa dari hukuman tersebut. Nah, ketika memasuki usia 3-4 tahun, balita mulai bisa mengembangkan kemampuan komunikasinya. Pada usia ini, anak umumnya sudah bisa bicara dan mendengarkan alasan mengapa ia boleh dan tidak boleh melakukan sesuatu. Jadi, pada awal penerapan disiplin, biasanya kita sebagai orang tua mendapat penentangan dari anak, terutama jika disiplin dilakukan pada anak yang lebih tua. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan nih jika ada penentangan dari anak? Yang pertama, kita harus tetap bersikap tenang. Nah, ketika anak menentang perintah, lalu kita memaksa dia untuk menurutinya, itu biasanya timbal baliknya anak menjadi marah dan juga membentak, menentang, berargumen, bahkan sampai ada yang menyerang secara fisik. Lalu yang kedua, kita tetap harus konsisten. Jadi, walaupun anak dia menentang, dia tidak mau melakukan hal yang kita perintah ataupun yang kita larang, kita harus tetap konsistenkan peraturan itu. Jangan sampai kita lengah atau ya udahlah ada anaknya jadinya nangis wae, ya udahlah dibiarin. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita tetap harus konsisten. Lalu tidak mudah berjanji. Jadi kalau kita misalnya sudah mentok juga bingung gimana cara ngebujuk anak, orang tua itu biasanya menjanjikan, nanti deh dibeliin es krim misalnya, atau nanti kita jalan-jalan. Nah, ini sebenarnya adalah kebiasaan yang tidak baik dalam proses pendisiplinan anak. Kenapa? Karena nanti selanjutnya anak itu hanya akan patuh jika kita memberikan imbalan. Sebaliknya, jika orang tua tidak konsisten dalam menepati janji yang sudah dibuat tadi, anak itu akan menganggap bahwa orang tua itu sudah berbohong. Nah, ini bisa mengurangi kepercayaan seorang anak kepada orang tua
dan bisa anak itu menganggap bahwa oh, berbohong itu hal yang wajar, boleh dilakukan oleh semua orang. Nah, nanti akibatnya seperti itu ya. Nah, misalkan saat anak kita sedang latihan drum band di dalam rumah, nah anaknya sedang tidak mood dan memintanya segera menghentikan latihan bukan hal bijak. Anak lagi nggak mau nih, yaudahlah berhenti aja. Nah, itu bukan hal yang baik. Tapi kita kasih pilihan. Oke, kita berhenti bermain atau bermainnya di luar rumah. Nah, ketika anak tidak mau atau malah sambil terus membantah, kita gandeng anak tangannya. Kita bawa anak, tuntun ia sampai keluar rumah. Jadi jangan sampai kita membentak atau memukulnya. Cukup dengan melakukan aksi ya. Jadi jangan sama bahasa verbal, sok keluar rumah sekarang misalnya gitu. Cepat, kalau nggak mau keluar misalnya. Jangan seperti itu. Ketika anak tetap membantah, kita langsung bawa anaknya. Gitu. Lalu memberikan peringatan sebelumnya. Jadi kita harus menyampaikan kepada anak oleh ketika anak sedang asik menonton misalnya. Lalu anak ingin mandi. Kita harus mengatakan, "Nak, ayo kita mandi." Nah, kalau ia menolak, tawarkan pilihannya. Oke, 5 menit lagi ya kita mandi. Misalnya masih nggak mau, oke 2 menit lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memberi peringatan, jangan sampai, "Ayo sekarang mandi," harus sekarang. Nah, jangan seperti itu. Itu akan membuat anak semakin tidak mau menuruti. Jadi kita harus kasih, misalnya, nggak mau, mama lagi rame. Oke, mama kasih waktu 10 menit lagi ya. Seperti gitu. Nah, itu syaratnya. Lalu yang terakhir adalah dengan diberikan hukuman. Jadi sebenarnya hukuman itu memang harus ada, tapi hukumannya seperti apa? Nih, hukuman fisik pertama. Secara umum itu ada 4 model kekerasan fisik pada anak. Yang pertama ada verbal abuse atau kekerasan dalam bentuk verbal. Yang kedua itu kekerasan berupa pukulan pada anak atau kekerasan fisik seperti mencubit atau hal-hal lainnya. Lalu ada kekerasan yang dilakukan dengan membiarkan anak pada kondisi yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat yaitu adalah kekerasan yang bisa berupa pemerkosaan atau pelecehan seksual. Ini adalah 4 model kekerasan fisik pada anak. Nah, dari keempat model kekerasan tersebut, kekerasan 1 dan 2 itu paling sering dilakukan. Jadi kekerasan verbal dan juga kekerasan fisik. Nah, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa hukuman fisik itu sebagai cara terbaik untuk mengendalikan perilaku buruk anak. Nah, pukulan itu biasanya menjadi cara terakhir ketika anak melakukan kesalahan atau selalu membuat kebiasaan buruk. Nah, padahal tidak ada satu alasan pun yang membenarkan hukuman memukul anak. Apa nih akibatnya ketika kita memberikan hukuman secara fisik? Nah, hukuman pukulan yang pertama nih, itu tidak mengajarkan anak cara menyelesaikan masalah dengan cara manusiawi dan efektif. Jadi nanti anak malah lebih terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara yang dilakukan oleh orang tuanya atau tadi dengan cara memukul kembali. Lalu ada hukuman fisik, dapat memperburuk hubungan antara orang tua dan juga anak. Walaupun memang pada akhirnya anak jerat, tapi itu tidak akan bertahan lama ya, itu hanya bersifat sementara. Lalu nanti ia akan kembali memberontak. Nah, anak yang terbiasa mendapat hukuman fisik juga, itu dalam pikirannya akan terbentuk pikiran bahwa tindakan memukul itu memang dibenarkan dan hal wajar. Jadi ketika ia tumbuh menjadi anak yang tidak takut dan tidak merasa bersalah memukul mereka yang lebih kecil. Jadi ketika dia berteman, dia memukul orang, dia tidak merasa salah karena bagi dia, oh itu kan hal yang wajar, itu hal yang biasa oleh orang tua dilakukan. Seperti itu adalah akibat dari kekerasan fisik terhadap anak. Nah, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita
memberikan hukuman kepada anak tanpa adanya kekerasan dalam bentuk verbal maupun kekerasan fisik lainnya. Nah, kita bisa memberikan hukuman dengan cara time out atau memberikan waktu kepada anak agar anak itu bisa merenung, dia memikirkan apa yang telah dia perbuat. Contohnya nih, ketika anak berbuat salah, oke, kita berikan dia waktu time out. Kita bawa ke kamar, suruh anak tersebut diam tanpa kita menyuruh apapun. Jadi jangan kita tetap awasi anak, jangan melakukan apa-apa sampai dia berpikir, oh, yang saya lakukan tadi itu salah. Jadi suruh dia untuk memikirkan perbuatannya. Nah, itu bisa dijadikan pilihan dalam menghukum anak. Nah, lalu tidak sedikit anak yang menangis ya ketika dihukum. Nah, ini kita jangan sampai luluh ketika anak menangis. Kita tetap harus tegas memberikan hukuman. Kita tetap melanjutkan hukumannya. Selama dia tidak menyakiti diri sendiri, kita biarkan anak tersebut walaupun menangis juga. Nah, ini biasanya kalau di sekolah namanya setrap ya. Nah, ini sebenarnya hukuman setrap ini biasa dilakukan biasanya kalau di sekolah di depan teman-teman. Itu bisa membuat anak menjadi malu. Sedangkan hukuman pada time out itu anak diberi privasi untuk menyendiri. Nah, pada dasarnya hukuman dijatuhkan dengan memisahkan anak dari lingkungannya serta apa yang dia sukai. Nah, hukuman tersebut sudah bisa membuat anak menderita. Lalu ketika anak menolak, bagaimana nih anak menolak? Kita cari hukuman alternatif lain, seperti dengan pengurangan jam bermain, pengurangan uang jajan, lalu penyitaan atau alat gambar. Nah, seperti itu. Itu bisa dijadikan alternatif buat orang tua jika anak susah diberi hukuman time out tadi ya. Lalu bisa juga kita berikan yang namanya hukuman alami. Jadi berbeda dari jenis hukuman sebelumnya, hukuman alami itu mengajarkan anak untuk belajar sendiri. Seperti misalkan nih, ada anak kecil, dia selalu naik pohon. Walaupun udah dikasih tahu bahwa pohon itu naik pohon berbahaya, anak itu tetap masih suka memanjat pohon. Kita sebagai orang tua sudah mengingatkan. Nah, maka kita biarkan itu. Asal kita sudah memperingati, hati-hati ya, misalnya kalau jatuh. Nah, jika toh nanti dia jatuh, nah ini adalah hukuman alami. Jadi, hukuman yang dia dapatkan, dia akhirnya tahu bagaimana rasanya jatuh dari pohon. Seperti itu yang namanya hukuman alami. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas segala waktu yang telah orang tua sempatkan mendengarkan sedikit ilmu yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.